Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Akbar CK. Kali ini kita akan mendengarkan penjelasan dari Mr. Q, Bung Kodari, terkait pemanggilan calon menteri dan wakil menteri oleh Bapak Prabowo Subianto. Tapi sejauh ini belum terlihat itu kader PDIP yang diplotkan sebagai menteri maupun calon menteri di kabinet Bapak Prabowo Subianto. Terbukti ya, ini PDIP pun tidak sampai saat ini tidak mengakui Gibran sebagai wapres dari Bapak Prabowo Subianto. Tapi petinggi PDIP itu sempat mengatakan bahwa sudah disediakan kursi menteri untuk PDIP oleh Bapak Prabowo Subianto. Lucu juga ya, ingin menteri tapi tidak menerima wapres Bapak Prabowo Subianto, yaitu Gibran Rakabuming Raka. Ya, terbukti dari sampai saat ini gugatan di PT UN terkait Gibran ya oleh PDIP itu belum ada dicabut oleh PDIP, masih bergulir. Dan yang menarik perhatian juga, ini mantan istri dari Ahok, Veronica Tan, itu juga dipanggil oleh Bapak Prabowo Subianto. Langsung aja kita simak videonya ya. Iya. Kalau Mas siapa yang paling surprise? Veronica Tan. Oh, Veronica Tan. Satu. Iya. Yang kedua Pak Wakapolri, Pak Agus. Bagus. Ya, iya, Pak iya. Komjen Agus Adrianto. Iya, Pak Kodari melihatnya gimana nih? Ya, kalau saya sih begini, kalau Bu Veronica Tan, Ya. kalau dari pernyataan beliau kayaknya ya, beliau ini calon menteri Perlindungan Perempuan dan Anak, PPA gitu ya. Kenapa beliau yang dipilih? Mungkin Pak Prabowo punya kesan tersendiri kepada Bu Veronica. Kita tahu bahwa pertama Bu Veronica itu bukan sosok yang betul-betul baru ya. Beliau kan dulu istrinya Pak Ahok dan kita tahu bahwa Partai Gerindra, Pak Prabowo pernah mencalonkan dan mengkampanyekan Pak Jokowi sebagai calon gubernur Jakarta bersama dengan wakilnya Ahok. Jadi bukan nama yang betul-betul tidak dikenal oleh publik. Gitu. Nah, yang kedua kita melihat bagaimana Bu Veronica ini waktu jadi istri wakil gubernur, jadi istri gubernur karena Pak Ahok pernah jadi gubernur, kelihatannya punya kepedulian yang cukup kuat mengenai masalah-masalah perempuan dan anak, dan kelihatannya juga perempuan yang tegar gitu ya, perempuan yang tegar, dan mungkin kesan pribadi yang kuat itu yang membuat Pak Prabowo punya harapan besar kepada Bu Veronica. Nah, ini kalau versi seriusnya. Nah, kalau versi gak seriusnya, versi gak seriusnya ngejekin mantan suaminya. Ya, ini bahwa Pak Prabowo mau mempromosikan Bu Veronica gitu ya. Kita tahu bahwa dalam Pilpres kemarin kan Pak Ahok kan jadi bukan jadi calon sih, mendukung paslon 03. Tetapi ini kan versi warung kopi ya, versi gak seriusnya gitu. Mohon maaf loh, ini jadinya nanti dianggap receh ini nanti. Ini versi warung kopi. Lalu kalau Pak Agus Adrianto, Pak Agus Adrianto saya dengar akan jadi menteri atau kepala Badan Imigrasi. Oh, jadi menurut apa yang diketahui Pak Mas Kodari, jadi imigrasi dilepaskan dari Kementerian Hukum dan HAM. Betul. Nah, salah satu feature yang menonjol atau menarik dari dari kabinetnya Pak Prabowo ini kan kabinet dengan jumlah menteri yang banyak. Ya, kita lihat calon menteri kepala badan aja udah 49. Nah, kalau misalnya nanti tiap kementerian itu ada 1 atau bahkan 2, bahkan 3 wakil menteri, mungkin kita akan punya kabinet 100 menteri. Zaman dulu. Setelah setengah abad lebih akan punya lagi. Dulu kita pernah punya kabinet 100 menteri. Kali ini akan ada banyak menteri, ada wakil menteri. Nah, pendekatan yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini memang ada pro kontra. Yang kontra biasanya mengatakan bahwa banyak menteri itu tidak efektif, tidak efisien secara biaya. Karena nanti misalnya rumah dinasnya bertambah, ya kan, mobil dinasnya juga bertambah. Kemudian timnya juga bertambah. Yang kedua akan dianggap lambat karena kan disamakan dengan manusia. Kalau terlalu besar, obesitas, gitu ya, pergerakannya tidak lincah. Gitu. Tapi sebetulnya dalam kacamata organisasi, hemat saya Pak Prabowo justru mengejar efisiensi di situ dan ketajaman. Karena
beberapa kementerian dengan postur yang besar, dengan tugas yang besar, memang justru itu membuat dia tidak lincah dan ada banyak permasalahan yang tidak tertangani. Oh gitu. Kalau buat saya pribadi, contoh kementerian yang terlalu obes itu adalah Kementerian Dikbud atau Diknas. Ya. Di dalamnya ada sekolah, di dalamnya ada perguruan tinggi, di dalamnya ada riset, ya kan, di dalamnya ada kebudayaan. Sehingga saya mendengar bahwa ini nanti akan dipecah menjadi tiga. Ada Menteri Dasar dan Pendidikan Menengah, Dikdasmen, Dikdasmen, yang menterinya Mas Abdul Muti. Ya. Gitu. Yang kedua itu adalah Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi dan Riset dan Teknologi. Menristek Dikti. Menristek Dikti, kemudian yang ketiga adalah kebudayaan yang udah agak jelas. Ya. Teman kita Fadlizon. Pak Fadlizon, Kementerian Kebudayaan. Betul. Ini kan kementerian yang sangat-sangat besar, ya. Yang ngurusin pendidikan dasar aja sudah banyak banget, SD-nya, SMP-nya, kemudian SMA-nya, ya. Kemudian perguruan tinggi juga banyak sekali. Belum lagi beban riset, gitu. Nah, soal kebudayaan, apa betul bisa digabung dengan pendidikan atau harus berdiri sendiri? Nah, kalau soal Kumham, saya dengar nih nanti ada hukum, Pak Supratman Andi Aktas. Ya, yang menteri sekarang. Kemudian akan ada badan atau Kementerian Imigrasi, ya, mungkin Pak Agus Adrianto. Dan satu lagi, lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan mungkin akan berdiri sendiri juga, entah sebagai kementerian atau berdiri sebagai badan. Gitu, Mas. Jadi, tentu harapannya bahwa kalau berdiri sendiri, dia akan fokus dan akan tajam gitu loh. Jadi masalah-masalah lembaga kemasyarakatan, karena menterinya fokus ke sana, maka yang peritil-peritil itu bisa dibenahi. Ya, soal imigrasi, ketika menterinya itu satu itu aja ngurusin itu, maka dia akan lebih fokus efisien. Ya. Ketika bicara pendidikan dasar dan menengah, ya, khusus ngurusin itu saja bisa lebih menyelesaikan banyak persoalan dan permasalahan yang terjadi di wilayah itu. Begitu dan seterusnya. Mas Kodari, ada nama juga yang dulu terkenal, lalu kemudian hilang, terus nongol lagi, namanya Pak Natalius Pigai. Menurut Bang Kodari, ini nanti diperankan sebagai apa? Mantan anggota Komnas HAM. Iya, kayaknya jelas, karena beliau udah ngomong kan, bicara mengenai HAM dan... Jadi HAM nanti juga dilepaskan dari Kementerian Hukum dan HAM. Betul. Jadi tambah nanti, lagi berarti toh? Iya toh, ada imigrasi, ada pemasyarakatan, ada HAM. Ada hukum sendiri. Ada hukum sendiri, 4 ya jadi ya. Bisa jadi 4. Jadi 4. Kalau Pak Natalius Pigai saya kira agak mudah dijelaskan karena dia pernah jadi anggota Komnas HAM. Kemudian beliau berasal dari Papua, ya, yang syarat dengan isu isu HAM gitu. Jadi ini jawaban terhadap 2 isu sekaligus, soal Papua, kemudian soal HAM, ya, dan lepas daripada itu ya kalau dengar penjelasan dari Pak Natalius Pigai, beliau selama ini memang sudah dekat dengan Pak Prabowo. Bahkan eksplisit dia mengatakan, saya ini anak buah Pak Prabowo dari lama gitu. Kita aja yang nggak tahu. Mas Kodari, dari pemanggilan kemarin itu belum ada orang yang dari PDI Perjuangan. Hari ini, ya tanggal 15 Oktober, tiba-tiba nongol nih Mas Pramono ini, calon gubernur DKI. DKI Jakarta. Menurut Mas Kodari ini apa ini, Mas? Ini saya masih bingung juga. Saya belum sempat update ya. Belum sempat cek ya. Udah keburu harus interview. Ya, pertama kalau beliau untuk jadi calon menteri rasanya enggak kan? Enggak ya. Karena kan sekarang beliau posisinya jadi calon gubernur DKI Jakarta. Nah, yang kedua kalau kita lihat background Mas Pramono sebelum ini, beliau adalah Menteri Sekretaris Negara. Sekretaris Kabinet. Sekretaris Kabinet. Yang notabene sekaligus juga adalah semacam jembatan komunikasi antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega. Gitu. Jadi boleh dibilang rasa-rasanya salah satu orang yang potensial jadi utusan PDI Perjuangan adalah Mas Pram. Jadi Mas Kodari menduga ada pesan-pesan ya? Iya. Bukan untuk di beauty contest. Bukan peragawan politik kali ini, tapi messenger politik. Nah, kenapa datang ke Kertanegara? Kenapa tidak ke tempat yang lain? Karena konsentrasi kegiatan Pak Prabowo seharian ini adalah di Kertanegara. Tidak memungkinkan bagi Pak Prabowo untuk ke tempat yang lain, untuk ada pertemuan inkognito. Jadi mau nggak mau siapapun orang PDI Perjuangan yang datang
menemui Pak Prabowo itu harus lewat depan ya, ketemu dengan Pak Prabowo. Dan saya nggak tahu apa, kayaknya rumah Pak Prabowo di Kertanegara itu nggak ada pintu belakang. Mas Kodari, kalau melihat fenomena ini, apa mungkin PDI Perjuangan itu menjadi bagian dari pemerintah ke depan ini? Mas kalau Kodari, lihat pola pada hari ini ya, dinamika pada hari ini, sampai hari ini menurut saya kecenderungannya tidak. Cenderungnya tidak ya. Jadi secara wacana iya, tapi secara real politik tidak. Wacananya kan digaungkan bahwa akan ada pertemuan Prabowo dengan Mega. Kemudian sudah ada nama-nama calon menteri yang disebut-sebut akan masuk ke kabinet. Sudah disebut posnya, sudah disebut menterinya. Ada Pak BG, Budi Gunawan maksudnya. Ada Abdullah Azwar Anas, ada Oli Dondo Kambe gitu. Tetapi kalau secara real politiknya, sampai hari ini kan tidak ada pertemuan antara Prabowo dan Megawati. Harusnya biasanya. Menurut saya harusnya ya, masuk tidak masuk itu ada pertemuan dulu. Ada komunikasi, ada kesepakatan, ada kesepahaman politik. Nah kalau belum ketemu, kapan kesepakatannya, kapan kesepahamannya. Dan pertemuan itu menurut saya sangat penting sekali karena antara Prabowo dengan Megawati ini sudah sangat lama nggak ketemu, sudah 2 tahun, dan yang mengatakan itu Pak Hasim, Pak Hasim. Jadi Pak Hasim sendiri mengatakan sudah 2 tahun, sudah 2 tahun, begitu. Jadi menurut saya dari kata-kata 2 tahun itu dan dari cara komunikasinya Pak Hasim, sebetulnya ini agak kesel juga gitu loh. Kok susah amat ketemu dengan Pak Prabowo. Nah kalau kita bicara dari kacamata politik ya, bukan nggak mungkin ketemu atau bukan nggak bisa ketemu, tetapi term and conditionnya terlalu sulit. Ada kondisi yang ada barrier. Syarat-syaratnya terlalu berat untuk dipenuhi. Syarat-syaratnya terlalu berat untuk dipenuhi. Di antaranya apa, Bang Kodari? Misalnya nih ya, saya melihat bahwa Pak Prabowo ya beda dengan kabinet-kabinet sebelumnya, beda dengan presiden sebelumnya. Kalau presiden sebelumnya itu partai yang kalah itu dapat 1-2 menteri, bisa 2 menteri. Yang menang itu 3 atau 4. Gitu. Nah kali ini kayaknya agak ekstrim kalau Pak Prabowo. Kalau yang kalah itu 1 aja. Yang menang itu bisa 5, bisa 6. Kita lihat Golkarnya udah berapa, gitu? Demokratnya udah berapa tuh? Udah 3 apa 4 itu? Banyak gitu loh. Jadi yang menang itu dapatnya banyak, yang kalah kalau gabung dapatnya cuma 1. Nah, cuma 1. Nah barangkali PDI Perjuangan mau masuk ke dalam. Kalau 1 orang gelem nanggung ya. Nah ya itu kira-kira gitu. Maunya 3 ya kan? Menurut saya maunya 3 itu karena udah disebutkan 3 gitu. Jadi sekarang gini, yang ngomong 3 itu siapa? Gerindra, Pak Prabowo. Kan nggak pernah. Yang ngomong itu kan kalau nggak Pak Oli sendiri, mungkin Pak Said Abdullah, mungkin intinya orang PDI Perjuangan yang. Jadi itu sebetulnya bukan pernyataan tapi harapan. Gitu. Nah ini semua apakah bisa dipenuhi atau mau dipenuhi oleh Pak Prabowo atau tidak? Wallahu a'lam bishawab gitu. Nah yang kedua menurut saya yang juga tidak kalah pentingnya adalah soal kapan dan di mana pertemuannya. Kapan dan di mana pertemuannya? Menurut saya kalau PDI Perjuangan mau gabung ya Ibu Mega tuh harus datang ke Kertanegara karena ini presiden. Ini presiden, jangan dilihat Pak Prabowo-nya sebagai ketua umum Partai Gerindra. Nah, tapi apakah Bu Mega mau atau tidak? Selama ini ya jangan-jangan nggak mau. Selama ini kan selalu Pak Prabowo yang datang ke Teguh Umar kan gitu. Bahkan menurut saya minta ketemu di titik tengah pun, di titik netral pun, misalnya di restoran mana gitu. Menurut saya juga nggak pas gitu. Karena ini presiden terpilih. Cara melihat Pak Prabowo sekarang ini jangan disamakan dengan 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Beliau ini simbol negara, beliau ini simbol pemimpin republik. Jadi siapapun harus datang gitu. Tapi kan Bu Mega mantan presiden. Iya, Pak SBY juga mantan presiden, datang. Gitu loh, datang. Jadi nggak masalah ya sebenarnya. Nggak masalah gitu. Jadi ini soal juga sih, menurut saya ego politik juga. Ya yang jelas saya nggak bisa membayangkan kalau Pak Prabowo sebagai presiden terpilih pada hari ini, kemudian dan sebagai syarat PDI Perjuangan masuk kabinet, Pak Prabowo-nya yang datang ke Teguh Umar. PDI yang kalah, lalu mau minta kursi kabinet menjadi bagian dari pemerintahan, lalu Pak Prabowo yang disuruh datang ke Teguh Umar. Pak Kodari. Nggak masuk akal itu. Pak Kodari ada
isu berseliweran mengatakan bahwa faktor barriernya adalah faktor Pak Jokowi. Benar nggak itu? Iya. Masuk akal nggak ini spekulasi? Mungkin saja. Kan makanya saya selalu bilang bahwa problem pertemuan itu bukan di Pak Prabowo. Problem itu ada di Ibu Mega. Problem itu ada di PDIP. Problem itu ada di Teguh Umar. Pertama, mau nggak terima Pak Jokowi sebagai bagian dari Pak Prabowo? Mau nggak menerima Mas Gibran sebagai bagian dari Pak Prabowo gitu. Realita juga bahwa sampai hari ini ya PDI Perjuangan belum pernah menarik. Saya ulangi, belum pernah menarik gugatan yang mereka ajukan ke PT UN. Ya. Yang intinya meminta agar pencalonan Gibran itu dibatalkan. Dibatalkan. Ya. Nah, itu kan juga sebuah anatema itu, sebuah masalah juga itu. Sebuah kontradiksi juga. Ingin menteri di kabinet Prabowo Gibran, tetapi Gibrannya nggak mau. Mau menggagalkan Gibran sebagai wakil presiden. Nah, dilema ini kan sebetulnya tidak sulit. Membuat sulit Pak Prabowo. Masa Pak Prabowo harus meninggalkan Mas Gibran? Dan kemudian proses-proses yang masih berlangsung pada hari ini, apakah tidak menimbulkan komplikasi bagi Pak Prabowo? Pak Prabowo sekarang konsentrasi untuk nyusun kabinet kok. Buat dia masalah wakil presiden udah selesai dari kapan-kapan. Sekarang mau ditaruh di atas meja di depan dia, menimbulkan komplikasi politik baru. Sederhana aja gini. Kalau misalnya tiba-tiba Mas Gibran dibatalkan, emang pendukung Mas Gibran nggak demo? Ini kan seolah-olah ini kalau Gibran kalau Gibran diteruskan nggak dibatalkan pencalonan, nanti masyarakat demo loh. Karena pencalonannya nggak sah, nih pencalonan bermasalah. Emang yang sebaliknya nggak akan terjadi. Kalau misalnya Gibran dibatalkan jadi wakil presiden, emang nggak demo? Demonya lebih gede, bos. Lebih gede. Karena yang milih Prabowo Gibran itu 58%. Ya, yang puas, yang mendukung, yang senang terhadap Pak Jokowi 75%. Demonya lebih gede lagi. Iya, ini barriernya di situ juga ya. Iya, jadi banyak sebetulnya. Tapi saya bisa mengatakan barriernya itu ada di PDI Perjuangan, di Teguh Umar. Bang, di tengah pemanggilan ini, pada hari ini tanggal 15 Oktober, Pak Jokowi memberhentikan Pak Budi Gunawan sebagai Kepala BIN dan mengajukan Kepala BIN yang baru ke DPR, yaitu Pak Herindra sebagai Wamenhan. Ini ada hubungannya atau terpisah ini, Bang? Ya, ini pasti ada hubungannya. Ini kan kita bicara pemerintahan baru, kabinet baru. Kalau diperluas kan, ya Kepala BIN itu juga bagian dari tadi kementerian, badan, setingkat menteri lah ya, setingkat menteri ya. Dan itu posisi yang sangat penting dan sangat powerful. Jadi saya melihatnya sebagai sebuah paket ya menuju transisi pemerintahan. Ya. Dan kenapa Pak Herindra? Karena memang sudah sangat dekat dengan Pak Prabowo. Sangat dekat dengan Pak Prabowo, baik secara pribadi maupun secara kelembagaan. Pak Herindra kan wakil Menteri Pertahanan sekian lama ya. Dan Pak Herindra itu adalah Adi Makayasa tahun beliau angkatan dulu, saya lupa angkatan berapa ya. Tapi Adi Makayasanya adalah Pak Herindra ini. Jadi sebenarnya bagian dari proses transisi pergantian ini. Benar. Bukan karena nanti Pak ini disebut-sebut Pak Budi Gunawan akan masuk ke kabinet dalam portofolio yang lain, bukan ya? Nah, sebetulnya yang duluan itu adalah pergantian Kepala BIN, Kepala BIN ya, kebetulan Pak Budi Gunawan juga sudah lama, lalu kemudian ya ini sekali lagi ini adalah pemerintahan baru. Nah, tinggal Pak Budi Gunawan lepas dari BIN itu mau kemana? Ya. Apakah betul-betul akan stop dari kegiatan pemerintahan atau masuk kembali ke dalam kabinet? Tapi kan bolanya itu ada di Ibu Megawati. Ya. Bolanya di Ibu. Bolanya ada di Ibu Megawati karena Pak BG kan identik dengan Ibu Megawati. Ya. Walaupun sampai hari ini setahu saya tidak formal di PDI Perjuangan ya. Tapi kan memang identik dengan Ibu Megawati. Nah, tadi sudah kita dengarkan penjelasan ataupun keterangan dari Mr. Q, Bung Kodari, terkait peronikatan menghadap Pak Prabowo Subianto untuk menjadi menteri, wakil menteri ataupun setingkat menteri ya, untuk kabinet Prabowo Gibran. Nah, sepertinya ini menjadi efek kejut juga dari Bapak Prabowo kepada PDIP ya, yang mana tadinya
PDIP, salah satu petinggi PDIP itu mengatakan sudah disiapkan 3 kursi menteri ya, oleh Bapak Prabowo Subianto ya. Tapi sampai dengan saat ini belum ada nama yang dipanggil Pak Prabowo Subianto ataupun menghadap Pak Prabowo Subianto. Malahan Veronica Tan ya, yang bukan dari partai itu dipanggil oleh Bapak Prabowo Subianto. Seharusnya PDIP itu belajar dari Partai Nasdem ya, berkaca dari Partai Nasdem, mereka terang-terangan, mereka tidak akan meminta kursi menteri untuk kader mereka ya. Lucu juga ini PDIP ya, ingin masuk di kabinet Bapak Prabowo Subianto tapi tidak menerima wakilnya yaitu Gibran Rakabuming Raka. Lucu dan lucu ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.